warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube aku. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Alipa Agustina dengan nomor NIM 311190018 dari kelas 2A Farmasi Stikes BTH Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan 5 jurnal tentang formulasi sediaan krim anti jerawat. Judul penelitian yang pertama yaitu formulasi sediaan krim minyak jintan hitam atau Nigella sativa sebagai anti jerawat terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Adapun penelitinya atau penulis yaitu Erja Genetrika, Isna Nur Hikmah, dan Indri Hapsari pada tahun 2016. Adapun latar belakang yaitu jerawat adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Salah satu penyebabnya adalah bakteri Propionibacterium acnes. Biasanya untuk pengobatan jerawat digunakan antibiotik yang dapat membunuh bakteri penyebab jerawat seperti contohnya clindamycin, erythromycin, dan tetrasiklin. Namun, obat sintetik ini jelas mempunyai efek samping berupa iritasi atau resistensi apabila digunakan dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, dibutuhkan alternatif lain dalam mengobati jerawat, yaitu dengan menggunakan bahan alam yang diharapkan bisa meminimalkan efek samping dari penggunaan obat antibiotik yang tidak diinginkan. Adapun kandungan utama dari minyak jintan yaitu memiliki efek farmakologi sebagai antibakteri. Telah disebutkan pada penelitian sebelumnya bahwa minyak jintan hitam mempunyai aktivitas antibakteri pada Staphylococcus aureus. Maka dilakukan penelitian pembuatan sediaan krim minyak jintan hitam dan dilakukan uji aktivitasnya terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Sediaan krim dipilih karena merupakan salah satu sediaan farmasi yang digunakan secara topikal untuk pengobatan berbagai penyakit kulit. Selain karena praktis penggunaannya, juga mudah dibersihkan dari kulit dan tidak lengket seperti halnya salep atau sediaan farmasi lainnya. Adapun formula krim minyak biji jintan hitam bisa dilihat di sini. Bahan yang digunakan yang pertama minyak jintan hitam formula 1 5 ml, formula 2 10 ml, formula 3 20 ml. Yang kedua yaitu malam putih 2 gram, asam stearat 15 gram, TEA 1,5 gram, vaselin putih 8 gram, metil paraben 0,12 gram, propilen glikol 8 gram, dan aquades 100 ml. Formulasi sediaan krim pembuatan basis krim tipe minyak air dilakukan sesuai dengan komposisi formula yang dengan cara fase minyak, yaitu malam putih, asam stearat, dan vaselin putih. Dileburkan di atas penangas air pada suhu 75 derajat Celcius. Malam putih berfungsi sebagai stabilisator emulsi, sedangkan asam stearat berfungsi sebagai zat tambahan untuk melembutkan kulit. Dan vaselin putih berfungsi sebagai basis krim. Adapun fase air yaitu TEA dan propilen glikol dileburkan pada suhu 75 derajat Celcius. TEA berfungsi sebagai emulgator dan propilen glikol berfungsi sebagai humektan atau zat pembasah atau zat pelembab. Fase air atau campuran TEA dan propilen glikol tersebut kemudian dimasukkan ke dalam lelehan malam putih, asam stearat, dan vaselin putih. Lalu tambahkan aquades panas sebagai pelarut dan campuran tersebut ditambahkan metil paraben sebagai pengawet. Hasil penelitian yang pertama dilakukan uji tipe krim. Uji tipe krim ini dilakukan untuk mengetahui tipe krim yang sebenarnya. Krim yang dibuat adalah tipe krim minyak air.
Sehingga pada uji ini digunakan methylene blue untuk mengetahui adanya fase air atau globul warna biru. Apabila terlihat warna biru merata, maka krim benar merupakan tipe minyak air. Selanjutnya, dilakukan uji fisik krim. Uji fisik krim pada minyak jintan hitam meliputi pemeriksaan organoleptis, tipe krim, pH krim, viskositas, daya menyebar, kemampuan proteksi, dan daya melekat. Selanjutnya, dilakukan uji aktivitas antibakteri. Uji aktivitas antibakteri, metode yang digunakan yaitu metode sumuran. Metode ini terdiri dari 4 lubang untuk formula krim tipe minyak air. Kemudian 1 lubang untuk kontrol positif. Tiap lubang tersebut diberi sebanyak 0,1 gram. Perlakuan tersebut dilakukan secara steril di dalam LAF, kemudian diinkubasi selama 24 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Zona hambat diperoleh dengan mengukur diameter daerah bening pada masing-masing sampel sekitar sumuran dengan menggunakan jangka sorong. Replikasi dilakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya dilakukan uji organoleptis. Hasil pengamatan organoleptis krim menunjukkan sebuah sediaan krim tipe minyak air memiliki bentuk yang semi padat, layaknya krim dan memiliki bau yang khas minyak jintan hitam. Untuk warna sediaan krim tipe minyak air, formula 1 berwarna putih kekuningan, formula 2 berwarna putih kecoklatan, formula 3 berwarna coklat terang, dan formula 4 berwarna putih karena tidak diberi minyak jintan hitam. Selanjutnya, dilakukan uji homogenitas. Hasil uji homogenitas menunjukkan bahwa sediaan krim tipe minyak air dari formula 1, formula 2, formula 3, dan formula 4 telah homogen. Karena pada krim tidak terdapat butiran-butiran saat digosokkan pada tangan. Hasil uji homogen. Selanjutnya dilakukan uji daya sebar. Persyaratan daya sebar untuk sediaan topikal yaitu sekitar 5-7 cm. Berdasarkan hasil uji daya sebar dari sediaan krim, dapat disimpulkan bahwa sediaan krim tipe minyak air pada formula 1, 2, 3, dan 4 memenuhi persyaratan daya sebar yaitu 5-7 cm. Kemudian, uji daya lekat. Dari hasil daya lekat krim tipe minyak air untuk formula 1, 2, 3, dan 4 tidak sesuai persyaratan daya lekat krim yang baik, yaitu lebih dari 4 detik, sehingga menyebabkan tidak maksimalnya daya lekat sediaan krim pada kulit. Selanjutnya, pengukuran viskositas. Persyaratan viskositas yang baik pada sediaan semi solid adalah sebesar 4.000 sampai 40.000. Krim yang memenuhi persyaratan viskositas krim yang baik adalah formula 4 atau kontrol negatif. Hal ini karena formula 4 merupakan formula tanpa penambahan minyak jintan hitam. Adanya kandungan minyak jintan hitam pada formula krim 1, 2, dan 3 dapat menurunkan nilai viskositasnya. Terakhir yaitu pengukuran pH. Pengukuran pH bertujuan untuk mengetahui apakah krim yang telah dibuat bersifat asam atau basa. Sedangkan pH kulit wajah memiliki kriteria yaitu sekitar 4,5 sampai 6,5 sehingga aman dalam penggunaan dan tidak mengiritasi kulit. Untuk krim tipe minyak air pada formula 1 dan formula 4 didapatkan pH sebesar 7 yang bersifat netral. Jadi, hasil analisis menunjukkan bahwa masing-masing formula 1, formula 2, dan formula 3 terdapat perbedaan yang signifikan dengan formula 4, dan formula 4 terdapat perbedaan signifikan dengan kontrol positif. Jadi, krim yang mengandung minyak jintan hitam dengan konsentrasi 5%, 10%, dan 20% memiliki aktivitas antibakteri yang tidak berbeda signifikan, dengan kontrol positif terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Penelitian yang kedua yaitu uji aktivitas antibakteri sediaan krim, anti jerawat, ekstrak etanol, terpurifikasi daun sirih.
dengan basis penicillin cream terhadap Propionibacterium acne. Adapun nama penelitinya yang pertama Nur Alipa, Peri Indra Dewi Armadani, Parawansa, Audan Auli Pratiwi pada tahun 2018. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu jerawat atau acne vulgaris adalah kelainan berupa peradangan pada lapisan polisebus yang disertai penyumbatan dan penimbunan bahan keratin yang dipicu oleh bakteri Propionibacterium acne, Staphylococcus epidermis, dan Staphylococcus aureus. Bakteri utama penyebab jerawat adalah Propionibacterium acne karena peningkatan aktivitas androgen pada masa pubertas memicu pertumbuhan kelenjar minyak sebaceous dan peningkatan produksi sebum. Penicillin cream merupakan basis krim tipe minyak dalam air yang biasanya mengandung bahan pembasah seperti tiretanolamin maupun kalium, amonium dan natrium hidroksida yang dicampurkan dengan asam stearat bebas untuk membentuk emulsi. Selain salah satu tanaman yang memiliki kemampuan sebagai antibakteri adalah sirih atau fever beetle. Sirih merupakan tumbuhan yang telah lama digunakan dalam pengobatan dan telah terbukti memiliki aktivitas sebagai antibakteri. Ekstrak etanol daun sirih memiliki aktivitas sebagai antibakteri terhadap Propionibacterium acne dan Staphylococcus aureus multiresisten dengan KBM atau kadar bunuh minuman masing-masing sebesar 0,25% dan 0,5%. Formulasi sediaan. Screening fitokimia pada formulasi daun sirih dilakukan untuk mengetahui kandungan metabolit sekunder antara lain alkaloid, saponin, tanin, dan flavonoid dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pengujian dilakukan dengan menimbang masing-masing ekstrak daun sirih dengan berbagai konsentrasi, kemudian dilarutkan menggunakan DMSO 1% sebanyak 1 ml hingga larut. Kemudian diambil masing-masing sebanyak 20 mikroliter dan dimasukkan dalam lubang sumuran dengan berbagai konsentrasi dan menggunakan DMSO 1% sebagai kontrol negatif. Media bakteri yang sudah ditetesi bahan antibakteri dimasukkan ke dalam candle jar. Kemudian diinkubasi pada suhu 35 sampai 37 derajat Celcius selama 24 jam. Pengujian dilakukan 3 kali pengulangan. Adapun formulanya bisa dilihat di sini. Bahan-bahan yang digunakan yaitu ekstrak daun sirih, asam stearat, setil alkohol, gliserin, titranolamin, metil paraben, propil paraben, rose oil, dan aquades. Adapun dari hasil penelitian, yang pertama ekstraksi dan purifikasi ekstrak. Hasil ekstraksi disaring kemudian dipekatkan dengan rotary vacuum evaporator pada suhu 30 derajat Celcius sehingga diperoleh ekstrak etanol sebanyak 72,4 gram atau setara dengan 14,48%. Ekstrak kental kemudian dipurifikasi agar terbebas dari komponen zat ballast. Ekstrak dan proses ekstraksi simplicia dengan pelarut organik atau air seringkali mengandung senyawa yang tidak diinginkan. Adapun hasil dari purifikasi ekstrak sebanyak 20 gram atau setara dengan 4%. Selanjutnya, screening fitokimia. Jenis senyawa yang pertama saponin, terbentuk busa stabil selama 15 menit. Yang kedua flavonoid, terjadi perubahan warna kuning tua atau merah kebiruan atau jingga. Yang ketiga yaitu tanin, terbentuk warna biru atau biru kehitaman atau hijau kehitaman atau hitam pekat. Yang keempat alkaloid, terjadi perubahan warna endapan putih hingga kekuningan. Mekanisme kerja flavonoid sebagai antimikroba dapat dibagi menjadi 3. Uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol terpurifikasi. Uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol terpurifikasi daun sirih terhadap
V. acne dilakukan dengan melihat zona bening yang terbentuk di sekitar lubang, yang merupakan zona hambat pembentukan bakteri. Zona bening yang terlihat dengan masing-masing variasi konsentrasi ekstrak yaitu 0,5%, 1%, 1,5%, dan 2% di sekeliling lubang membuktikan bahwa ekstrak etanol terpurifikasi daun sirih memiliki sifat antibakteri terhadap V. acne. Konsentrasi 0,5% merupakan kadar bunuh minuman. Kontrol negatif yang digunakan yaitu DMSO karena DMSO banyak digunakan sebagai pelarut ekstrak dan diharapkan tidak memiliki aktivitas. Selanjutnya, uji stabilitas fisik. Uji stabilitas fisik itu meliputi uji organoleptis, uji homogenitas, uji viskositas, uji daya sebar, uji pH, dan uji tipe krim untuk mengetahui kestabilan dan keamanan dari sediaan krim dengan basis finishing krim yang dihasilkan. Pada uji stabilitas fisik, yang pertama uji organoleptis. Hasil pengamatan organoleptis sediaan krim sebelum cycling test memiliki konsentrasi semi padat. Warna sediaan yaitu F0 berwarna putih, F1 dan F2 berwarna coklat kekuningan, F3 dan F4 berwarna coklat bau khas rose oil. Selanjutnya, uji viskositas. Uji viskositas akan meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi ekstrak baik sebelum dan setelah cycling test dilakukan. Ekstrak yang ditambahkan ke dalam basis krim berupa ekstrak kental, sehingga semakin besar konsentrasi ekstrak, maka viskositasnya meningkat. Selanjutnya, uji daya sebar. Uji daya sebar dipengaruhi oleh viskositas sediaan. Semakin tinggi viskositas krim, maka tahanan yang dimiliki pun semakin besar, sehingga krim semakin sukar untuk mengalir dan daya menyebarnya menjadi semakin kecil. Hal ini sesuai dengan hasil yang diperoleh bahwa nilai viskositas berbanding terbalik dengan daya sebar. Selanjutnya, uji pH sediaan. Uji pH merupakan parameter fisikokimia yang harus diuji pada sediaan topikal, karena pH mempengaruhi efektivitas, stabilitas, dan kenyamanan penggunaan sediaan. Sediaan bersifat basah atau tidak termasuk dalam rentang pH kulit 4-7, akan mengakibatkan kulit terasa licin, cepat kering, serta dapat mempengaruhi elastisitas kulit. Namun, apabila sediaan bersifat asam dengan rentang pH di bawah rentang pH kulit akan mengakibatkan mudah mengalami iritasi. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pH sediaan krim dengan konsentrasi 0% atau basis yang tidak mengandung ekstrak etanol daun sirih tetap baik sebelum cycling test maupun sesudah cycling test, sehingga dapat dikatakan tidak ada reaksi yang terjadi pada bahan-bahan tambahan. Sediaan krim yang mengandung ekstrak etanol daun sirih sebelum cycling test menunjukkan perubahan nilai pH setelah ditambahkan ekstrak. Semakin besar konsentrasi ekstrak yang ditambahkan, maka pH sediaan yang diperoleh semakin asam sehingga mempengaruhi nilai pH sediaan krim. Uji tipe krim minyak dalam air. Hasil yang diperoleh, krim dengan basis finishing krim ekstrak terpurifikasi daun sirih baik sebelum cycling test maupun sesudah cycling test memiliki tipe krim minyak dalam air. Selanjutnya, uji aktivitas krim terhadap Propionibacterium acne. Uji aktivitas krim dengan basis finishing krim terhadap Propionibacterium acne dilakukan dengan metode sumur atau difusi agar, yang didasarkan pada kemampuan senyawa-senyawa antibakteri yang diuji untuk menghasilkan diameter zona penghambatan di sekeliling sumur uji terhadap bakteri yang digunakan sebagai penguji. Pengujian aktivitas antibakteri sediaan dilakukan pada masing-masing formula, di mana F0 sebagai kontrol negatif, F1, F2, F3, dan F4, serta sediaan krim yang mengandung asam retinoat sebagai kontrol positif.
Jadi, sediaan krim ekstrak terpurifikasi daun sirih dengan konsentrasi 0,5%, 1%, 1,5%, dan 2% memiliki aktivitas anti jerawat dengan nilai daya hambat masing-masing zona hambat 1,41 mm, 5,3 mm, 9,58 mm, dan 13 mm terhadap bakteri V. acne. Formula sediaan krim ekstrak terpurifikasi daun sirih stabil secara fisik selama penyimpanan ditinjau dari pengamatan organoleptis, homogenitas, pH, viskositas, daya sebar, dan tipe krim minyak air. Selanjutnya, judul penelitian yang ketiga yaitu formulasi krim silindamisin sebagai anti jerawat dan uji efektivitas terhadap bakteri Propionibacterium acne. Adapun nama penelitinya Dodi Rusli, Ade Arinia Rasya, dan Putra Asanugraha pada tahun 2016. Adapun latar belakangnya yaitu Propionibacterium acne adalah flora normal kulit terutama di wajah yang tergolong dalam kelompok bakteri Corynebacteria. Bakteri Propionibacterium acne pertumbuhannya relatif lambat. Pada umumnya, bakteri gram-positif aktoleran anaerob yang dihubungkan dengan kondisi kulit yang berjerawat. Salah satu antibiotik yang biasa digunakan untuk pengobatan jerawat adalah silindamisin. Dalam formulasi krim, komponen pemilihan basis krim sangat penting guna menjaga kestabilan minyak dan air. Formulasi krim. Tipe krim yang digunakan yaitu tipe minyak dalam air. Basis krim tipe minyak air diambil berdasarkan formula Rhodomirton dengan finishing cream. Dari basis krim tipe ini dibuat 3 formula dengan membedakan konsentrasi asam stearat yang digunakan yaitu 6%, 12%, 18%, dan TEA 2%, 3%, dan 4%. Hasil pemeriksaan homogenitas ketiga formula krim menggunakan mikroskop didapatkan sediaan yang homogen. Sediaan krim silindamisin memiliki daya hambat terhadap V. acne. Basis krim yang digunakan yaitu asam stearat dan TEA. Formula krim silindamisin dibuat dengan variasi pembawa. Pada penelitian ini, dilakukan pengujian kestabilan sediaan yang dilakukan dengan cara penyimpanan dipercepat pada suhu antara 4 derajat Celcius dan 40 derajat Celcius secara bergantian sebanyak 6 siklus. Hasil penelitian di sini dilakukan yang pertama uji fisik. Pengujian fisik terhadap krim silindamisin dilakukan agar diketahui kestabilan dan kelayakan krim. Kestabilan fisik sediaan krim meliputi organoleptis, homogenitas, pH, viskositas, daya tercuci, dan aktivitas antibakteri. Yang kedua yaitu uji organoleptis. Uji organoleptis di sini dimaksudkan untuk melihat tampilan fisik suatu sediaan yang meliputi bentuk, warna, dan bau. Berdasarkan hasil yang didapat, bentuk sediaan yang didapat berupa setengah padat, warna putih sesuai dengan zat tambahan yang digunakan, dan bau yang dihasilkan adalah khas aromatis. Selanjutnya dilakukan uji homogenitas. Uji homogenitas di sini bertujuan untuk melihat dan mengetahui tercampurnya bahan-bahan sediaan krim. Hasil yang didapat tidak ada gumpalan-gumpalan. Ini diduga karena sifat zat aktif dari silindamisin mudah bercampur dengan basis minyak dalam air, sehingga tidak terjadi penggumpalan atau pemisahan fase. Selanjutnya uji pH. Uji pH bertujuan mengetahui keamanan sediaan krim saat digunakan sehingga tidak mengiritasi kulit. Hasil pH krim silindamisin tipe minyak air yang didapat berkisar antara 6,00 sampai 7,35. Selanjutnya, uji daya tercuci. Hasil dari uji daya tercuci, pemeriksaan daya tercuci untuk 1 gram sediaan krim dapat tercuci baik dengan rata-rata 2,9 ml air. Selanjutnya, uji viskositas. Uji viskositas stabilitas krim terhadap suhu dilakukan pada suhu kamar 40 derajat Celcius dalam oven dan suhu dingin 4 derajat Celcius dalam lemari es selama 24 hari. Diperoleh hasil pemeriksaan semua sediaan krim tidak mengalami pemisahan selama disimpan pada suhu kamar dan suhu dingin.
Selanjutnya, uji mikrobiologi. Uji mikrobiologi dimaksudkan untuk mengetahui aktivitas antibakteri sediaan krim slindamycin yang dilakukan dengan metode sumuran dengan cara mengukur diameter hambatan pertumbuhan bakteri terhadap P. acne. Jadi, dari hasil penelitian formulasi krim slindamycin dan uji daya hambat terhadap Propionibacterium acne yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa slindamycin dapat diformulasi menjadi sediaan krim yang memenuhi stabilitas mutu fisik krim. Adalah Formula 2. Krim slindamycin memiliki aktivitas antibakteri terhadap V. acne, penyebab terjadinya jerawat. Slindamycin yang diformulasi dalam bentuk krim digunakan untuk obat anti jerawat. Krim dengan konsentrasi 1,2% menunjukkan efek anti jerawat lebih besar daripada perbandingan Mediclean dengan konsentrasi 1,2% setelah pengujian terhadap bakteri Propionibacterium acne dengan metode sumuran. Selanjutnya, judul penelitian yang keempat yaitu formulasi sediaan krim anti jerawat ekstrak etanol daun kersen. Adapun nama penelitinya yaitu Noni Alfianti dan Kairani Fitri pada tahun 2018. Adapun latar belakang dari penelitian ini, kulit merupakan pembungkus yang elastis yang melindungi tubuh dari pengaruh lingkungan. Pada kulit orang sehat terdapat berbagai macam jasad renik. Jasad renik normal disebut juga residen karena merupakan menetap di permukaan kulit normal, yaitu Micrococcus, Staphylococcus, Sarcina, dan Corynebacterium acnes. Diferoid aerob dapat pula jamur Phytophthorus oval atau orbicular. Jerawat atau acne adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat, sehingga timbul beruntusan-beruntusan dan abses atau kantong nanah yang meradang dan terinfeksi pada kulit. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Y.V. Arum, Supartono, ekstrak etanol dan metanol memiliki daya antimikroba. Senyawa flavonoid yang diperoleh adalah jenis senyawa auron, flavonol, dan flavon. Formulasi sediaan yang pertama, Formula 1, formula krim ekstrak etanol daun kersen konsentrasinya 0%. Formula 2, 1%, Formula 3, 3%, dan Formula 4, 5%. Hasil penelitian di sini pertama dilakukan uji homogenitas. Dari hasil percobaan yang telah dilakukan pada sediaan krim anti jerawat dari ekstrak etanol daun kersen tidak diperoleh butiran-butiran, maka sediaan tersebut dikatakan homogen. Selanjutnya dilakukan uji sifat fisik. Uji sifat fisik pada Formula 1, krim berbentuk setengah padat, berwarna putih, dan tidak beraroma. Formula 2, krim berbentuk setengah padat, berwarna hijau muda, beraroma khas ekstrak dan parfum green tea. Formula 3, krim berbentuk agak cair, hijau kekuningan, beraroma khas ekstrak dan parfum green tea. Yang keempat, krim berbentuk agak cair, berwarna hijau dan beraroma khas ekstrak dan parfum green tea. Selanjutnya, uji organoleptis. Dari hasil uji organoleptis didapatkan bahwa semakin besar konsentrasi ekstrak dalam tiap formula akan mempengaruhi perbedaan bentuk dan warna. Selanjutnya dilakukan uji pH. Uji pH pada konsentrasi 0% mempunyai pH 6,8, pada konsentrasi 1% mempunyai pH 6,6, pada konsentrasi 3% mempunyai pH 6,5, pada konsentrasi 5% pH 5,8. Uji pH di sini bermaksud untuk mengetahui pH larutan dari sediaan krim ketika krim dilarutkan ke dalam air. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin besar konsentrasi ekstrak, maka pH tiap formula akan semakin asam. Terakhir yaitu
Uji iritasi pada kulit. Uji iritasi pada kulit untuk mengetahui ada atau tidaknya efek samping. Dilakukan dengan cara sediaan dioleskan pada bagian belakang telinga, kemudian dibiarkan selama 24 jam dan lihat perubahan yang terjadi berupa kemerahan, gatal, dan pengasaran pada kulit. Adanya efek samping berupa kemerahan, gatal, dan pengasaran pada kulit yang ditimbulkan oleh sediaan. Jadi, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol daun kersen sebagai anti jerawat dapat diformulasikan ke dalam bentuk sediaan krim untuk penggunaan topikal. Sediaan krim ekstrak etanol daun kersen yang dibuat tidak menimbulkan iritasi pada kulit dan bentuk relatif baik. Selanjutnya, judul penelitian yang kelima yaitu aktivitas antibakteri Propionibacterium acnes dan formulasi ekstrak etanol biji pinang dalam krim anti jerawat. Adapun nama penelitinya yaitu Farid Salahuddina dan Heru Agus Cahyato pada tahun 2020. Adapun latar belakangnya pada penelitian ini, tanaman dari jenis palma salah satu adalah pinang. Dapat dikembangkan untuk menjadi obat pada beberapa penyakit. Di dalam biji pinang terkandung senyawa yang memiliki aktivitas sebagai obat. Biji pinang mengandung beberapa senyawa seperti alkaloid dengan arekolin sebagai alkaloid terbanyak, senyawa tanin, lignin, dan senyawa fenolik. Metabolit sekunder biji pinang ini memiliki aktivitas terhadap perkembangan bakteri, baik bakteri gram positif atau negatif, sehingga dapat menghambat bakteri Staphylococcus juga terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Formula krim ekstrak etanol pinang bisa dilihat di sini. Formulasi krim dibuat dengan tipe A minyak ke dalam air dengan titranolamin atau TEA dan asam stearat sebagai emulgatornya. Bahan fase minyak berupa asam stearat cera alba dilelehkan dalam mortir di atas water bath suhu 96 derajat Celcius campuran 1. Fase air berupa larutan ekstrak etanol dalam aquades secukupnya. Dipanaskan dengan titranolamin dan gliserin suhu 70 derajat Celcius campuran 2. Pada hasil penelitian di sini, yang pertama dilakukan uji kandungan tanin dan flavonoid. Tanin dan flavonoid pada dasarnya merupakan senyawa fenolik dengan ciri adanya cincin aromatik dan gugus hidroksil. Flavonoid biasanya terikat dengan gula sebagai glikosida. Tanin merupakan polifenol yang lebih kompleks. Keduanya memiliki aktivitas seperti antibakteri, antioksidan. Mekanisme antibakteri flavonoid antara lain akibat hambatan pada sintetis asam nukleat, sitoplasma, dan permeabilitas membran sel. Sementara tanin mengganggu proses pembentukan dinding sel sehingga terjadi lisis. Selanjutnya, uji aktivitas antibakteri. Daya hambat ekstrak etanol biji pinang masuk dalam kategori sedang karena nilainya berkisar antara 5-10 mm. Selanjutnya, konsentrasi ekstrak etanol yang digunakan dalam sediaan krim adalah sebesar 2%. Dosis ini dipilih karena memberikan daya hambat terhadap aktivitas antibakteri yang tidak jauh berbeda dengan ekstrak 3%. Selanjutnya, uji fisik. Hasil uji organoleptik krim ekstrak biji pinang meliputi warna coklat muda, bau khas biji pinang, tidak tengik, dan konsentrasi semi-solid atau padat. Tidak terdapat partikel kasar. Homogenitas krim pada pengujian menunjukkan krim homogen dan mudah diaplikasikan pada kulit. Jadi, ekstrak etanol biji pinang mengandung senyawa metabolit sekunder, tanin dan flavonoid dengan kadar 8,53 dan 3,70%.
Dosis terbaik dari ekstrak etanol biji pinang yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri V. acnes, yaitu 3%, dengan luas zona hambat sebesar 11. Sedangkan dosis terbaik ekstrak etanol biji pinang dalam sediaan krim anti jerawat yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri V. acnes adalah 15%, dengan luas zona hambat 8 mm. Untuk pengembangan hasil penelitian ini lebih lanjut perlu dilakukan optimasi formula dan uji stabilitas sediaan krim, ekstrak biji pinang, serta uji aktivitas ekstrak dengan bakteri penyebab jerawat lain seperti Staphylococcus. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.